Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbal alamin. Juga salawat dan salam pada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ikhwanu fid din wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau syaa rabbuka laja'ala an-nas ummatan wahidah wa la yazalu mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Hud ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka laja'ala an-nas ummatan wahidah." Kalau seandainya Allah kehendaki, Allah mau, Allah akan jadikan manusia ini satu umat. Wala yazalun mukhtalifuna illa man rahima rabbuk. Tapi mereka selalu berikhtilaf dan berselisih kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah ciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbik la amla'anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in. Dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Allah, aku akan penuhi jahannam, neraka jahannam, minal jinnati wan nas ajma'in, dari manusia dan jin seluruhnya. Dari ayat ini Allah sudah mengabarkan kepada kita bahwasannya khilaf itu selalu ada dan itu termasuk kehendak Allah. Artinya takdir kauniyah. Bahkan Rasulullah SAW juga sudah mengabarkan kepada kita bahwasannya khilaf, perselisihan itu selalu ada. Yang Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadis, atau Rasulullah SAW, "Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di akhir zaman nanti kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin." Kata Rasulullah SAW, harusnya bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dari hadis-hadis atau ayat-ayat semakna dengan ini, maka kita pahami bahwasannya ikhtilaf itu suatu yang sudah menjadi kauni. Bahkan mungkin bisa dikatakan tabiat manusia. Ikhtilaf itu ada. Jadi kalau ada orang beranggapan jangan pernah ada ikhtilaf, itu gak bakal pernah mungkin. Karena yang namanya manusia hidup memiliki keinginan yang berbeda, memiliki ilmu yang berbeda, memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki kekuatan yang berbeda, memiliki keadaan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini semua akhirnya mengantarkan perbedaan kepada
perbedaan kepada sisi pandang dan perbedaan kepada pendapat. Maka dari itu, dari masalah ini kita katakan bahwasannya ikhtilaf itu suatu kauni, takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi tercela ketika ikhtilaf itu menjadikan sebagian mereka menjadi sebagian yang lain zalim. Wa ja'alna ba'dhum ba'dha fitnatan atasbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah wa ja'alna ba'dukum li ba'd fitnah? Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain fitnah, ujian. Atasbirun. Apakah kalian sabar? Apa makna sabar dalam ayat ini? Kami jadikan sebagian kalian ujian dari sebagian yang lain, apakah kalian sabar? Allah a'lam makna sabar di sini, apakah kalian tetap di atas agama Allah? Orang yang menggibahi berarti dia tidak sabar karena dia keluar dari agama Allah. Orang yang fitnah berarti dia tidak sabar karena dia keluar dari ajaran Allah. Orang yang berbuat zalim berarti dia tidak sabar karena dia keluar dari agama atau keluar dari bimbingan Islam. Wa ja'alna ba'dukum ba'dha fitnah. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain fitnah, atasbirun. Apakah kalian sabar? Sabar bukan berarti diam. Sabarnya orang yang mengingkari kemungkaran, dia mengingkari kemungkaran sesuai dengan keadaannya. Itu sabar orang mengingkari kemungkaran. Apa itu ikhtilaf secara bahasa? Berkata Imam Al-Asfahani, al-khilaf wal ikhtilaf itu maknanya sama, lawan ittifaq. Secara bahasa ikhtilaf wa khilaf itu sama, diddu ittifaq, lawan dari kesepakatan. Wa huwa a'am min didd, dia lebih umum daripada bertentangan, beda. Wa anna kullu diddaini mukhtalifan wa laysa kullu mukhtalifin diddain. Perhatikan ini kalimat. Bahwasannya ikhtilaf itu berbeda dengan bertentangan. Api panas, air dingin, bertentangan. Kata dia di sini, wa anna kullu diddain mukhtalifan. Setiap yang bertentangan pasti berbeda. Tapi setiap yang berbeda belum tentu bertentangan. Betul tidak? Setiap yang berbeda belum tentu bertentangan. Warna kulit kita beda, bertentangan tidak? Tidak. Tapi kalau diddain bertentangan, pasti berbeda. Keras dengan lembek, pasti berbeda. Tidak akan mungkin bisa satu. Ya. Secara istilah, sebagian mengatakan, Imam Jurzani mengatakan, munaza'ah tajri baina muta'aridain li tahqiqi haqq wa ibtalul batil. Berkata Imam Al-Jurzani, Imam Jurzani ini punya buku ta'rifat. Dia katanya munaza'ah, perbedaan tajri baina muta'aridain, yang terjadi di antara dua orang yang saling bertentangan, li tahqiqil haqq au ibtalul batil, untuk memastikan kebenaran dan membatilkan kebatilan. Ini ikhtilaf. Kemudian intinya dari definisi ini antara khilaf dan ikhtilaf tidak berbeda. Tapi yang berbeda adalah ikhtilaf dengan did, bertentangan. Tidak semua ikhtilaf berarti bertentangan. Semua yang bertentangan berarti ikhtilaf. Ikhtilaf dengan khilaf tidak ada bedanya. Dua-duanya adalah perbedaan. Walaupun ada yang membedakan antara ikhtilaf dan khilaf. Kata dia, ikhtilaf itu berbeda pandang. Khilaf itu adalah did, bertentangan. Ikhtilaf itu bersama-sama punya dalil. Khilaf itu yang satu punya dalil, yang satu tidak punya dalil. Ini yang membedakan antara ikhtilaf dan khilaf. Tapi kita katakan, lebih baik kita katakan ikhtilaf itu khilaf. Nanti dalam ikhtilaf barulah terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada yang mengistilahkan ikhtilaf dengan khilaf itu satu istilah. Ada yang mengistilahkan ikhtilaf itu beda dengan khilaf. Ikhtilaf itu perbedaan yang sisi pandangnya sama ada. Khilaf yang satu pakai dalil, yang satu nggak pakai dalil, itu khilaf, bertentangan namanya. Tapi kita dalam definisi kita atau kita menganggap bahwasannya ini satu. Tapi nanti kita akan bagi. Ikhtilaf terbagi menjadi beberapa. Dan setiap ikhtilaf itu memiliki
memiliki sumber yang berbeda, sebab yang berbeda, dan cara fikih yang berbeda menghadapi ikhtilafnya. Tergantung bagaimana ikhtilafnya. Dikatakan di sini, ya, dalil-dalil Quran tentang ikhtilaf. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 37. Atau sebelumnya, dalil-dalil tentang khilaf Allah sebutkan dalam Quran banyak sekali yang mencela tentang ikhtilaf. Pertama, Allah berfirman surat Al-Imran, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat." Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu." Jangan kalian seperti orang yang berpecah belah. Siapa yang diinginkan di sini berpecah belah? Jangan kalian seperti orang berpecah belah. Seolah-olah sudah ada ini orang, Yahudi dan Nasara. Wakhtalafu, dan mereka berselisih. Mim ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang bagi mereka penjelasan al-bayinat, penjelasan dari Allah dan penjelasan dari Quran dan dari hadis. Apa kata Allah? Ulaika lahum azabun azim. Mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat besar. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa orang yang ikhtilaf itu akan diberikan azab. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan walau sya'allah la ja'ala nas ummatan wahidah, seolah Allah mengikrarkan dan menetapkan adanya ikhtilaf. Maka jawabannya adalah ikhtilaf itu ada. Maka ikhtilaf itu bisa menjadi, jika perbedaannya itu mengantar kepada kezaliman, kesesatan dan kekufuran, maka hukuman adalah azabun azim. Tapi kalau ikhtilafnya itu ikhtilaful afham, ikhtilaf yang berbeda dalam memandang, sementara sumbernya sama, maka itu terkadang ikhtilaf yang tidak bisa dihindari. Ini yang Rasulullah mengatakan, idza ijtahada hakim fa asab falahu ajran, fa in akhta atau falahu ajran. Ya, jika imam itu beristihad, dia benar, maka bagi dia 2 pahala. Kalau dia salah, maka bagi dia 1 pahala. Artinya, ikhtilaf yang dicela dalam Quran di sini adalah ikhtilaf yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan setelah datangnya penjelasan yang jelas. Mim ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang bagi mereka dalil bayinat yang jelas. Apa dalil bayinat di sini? Ini kembali lagi, apa itu dalil? Dalil itu Quran, dalil itu hadis, dalil itu ijma, dan mungkin kadang qiyas. Ini yang dikatakan dalil. Pendapat orang dalilkah? Pendapat orang bukan dalil, tapi pendapat. Kalau dia pendapat ulama, maka dihargai. Kalau dia bersandar dengan dalil yang jelas, maka pendapat itu adalah dalil yang jelas. Tapi kalau pendapat itu keluar dari ijtihad dia, cara pandang dia, maka itu bukan dalil yang jelas, tapi itu namanya ijtihad. Karena terkadang orang tidak bisa membedakan antara dalil dan ijtihad. Ketika ditanya dalil, berkata Syekh Fulan, itu bukan dalil ya akhi. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Kecuali antum bilang berkata Syekh Fulan, dalilnya dari Quran dan dalilnya jelas. Dalilnya jelas, lafadznya jelas, konteksnya jelas, dan kesohihannya jelas. Maka yang seperti ini qati', tidak bisa ditentang. Dalil itu ada 4. Dari sisi qat'ah, dari sisi kepastian dan kebenarannya. Yang pertama, dalil yang datangnya dalil nasnya qat'i dan dalalahnya, dalilnya juga qat'i. Jelas. Contoh, haramnya babi. Dalilnya mana? Quran. Jelas tidak? Jelas. Lalu lafaz di dalam ayatnya jelas tidak? Jelas. Itu namanya nasnya qat'i, lafaznya juga qat'i. Yang kedua, ada yang nasnya qat'i tapi dalilnya dhanni. Lafadznya dan nasnya jelas, tapi menarik kepada masalah itu belum qat'i, masih dhanni, masih sangkaan yang kuat. Contoh, apa hukum orang menyentuh perempuan ketika setelah wudu? Setelah wudu nyentuh perempuan, apa hukumnya? Hah?
Batal? Yakin? Hah? Kecuali muhrim. Ada yang bilang kecuali muhrim, kecuali enggak nafsu, kecuali ada yang bilang mutlak. Dalilnya Quran, aula mastumun nisa. Dalilnya qat'i tidak? Atau kamu menyentuh wanita? Jelas. Dalil qat'i. Dalam dalil ini dikatakan kamu menyentuh wanita. Tapi hukumnya Rasulullah pernah mencium Aisyah langsung sholat. Kalau begitu apa hukumnya? Sebagian mengatakan lamas di sini berarti berhubungan intim. Sebagian mengatakan lamas di sini adalah muqaddimah, pembukaan untuk berhubungan intim. Sebagian mengartikan lamas di sini adalah bukan mahram. Sebagian mengartikan Rasulullah SAW karena mencium Aisyah maka mencium mahram. Dalilnya qat'i tidak? Tapi hukum keluar dari dalil ini, sangkaan-sangkaan zoni tidak? Iya. Itu namanya qat'i dan dilalah tu zonni. Kalau dalil qat'i dan dilalah qat'i, enggak ada yang boleh mengingkari. Tapi kalau dalilnya qat'i, dilalahnya zonni, ini beda lagi. Ada yang ketiga, nasnya dhon, tapi dalilnya qat'i. Apa itu nasnya dhon? Nasnya bisa jadi belum nas yang sahih. Nas yang dhaif, tapi dalam nas tersebutkan lafaz yang jelas. Atau yang ketiga yang keempat yang paling lemah, nasnya dhonni, lafaznya dhon, dilalahnya dhon, sangkaan. Ini 4 dalil dan dari segi keilmuan ini akan mempengaruhi bagaimana menyikapi ikhtilaf. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini di Quran, dalil yang berikutnya tentang ikhtilaf, Allah berfirman, "Wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 153. "Anna hadza sirati." Ini adalah jalanku. Fattabi'uhu, ikuti. Wa la tattabi'us subul. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, akan memecah belah kalian dari agama Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 153. Dalam surat Al-An'am 159 Allah berfirman, "Innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka syi'an, menjadi kelompok-kelompok. Apa kata Allah? Lasta minhum fi syai', engkau jangan masuk golongan itu. Jelas, ketika terjadi perpecahan, Allah katakan lasta minhum fi syai', jangan ikuti golongan-golongan. Kemana perginya? Kembalikan, fala ruddu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan di sini, ini adalah ikhtilaf. Lalu kita bahas di sini jenis ikhtilaf. Ingat tadi saya katakan ada sebab, ada apa? Dalil qat'i. Sekarang sebab ikhtilaf atau aqsamul ikhtilaf, pembagian ikhtilaf. Secara umum ikhtilaf terbagi menjadi 2. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim Mukhalafatu Ashabul Jahim. Ini yang saya ambil dari kitab Al-Ibanah an Kaifiyati Ta'amul Ma'a Khilaf Baina Ahlussunnah wal Jamaah, dari kitabnya Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, Syekhuna Al-Imam Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah buku ini langsung dihadiahkan oleh penulis kepada saya. Jadi buku ini adalah judulnya Al-Ibanah. Allah alam mendapat terjemahan belum? Penjelasan bagaimana bermuamalah dengan khilaf di antara ahlu sunnah. Jadi buku membahas tentang khilaf di antara ahlu sunnah. Bagaimana seharusnya ahlu sunnah. Dan kalau kita mau bicara itu, kita harus tahu dulu kapan dikatakan khilaf ahlu sunnah, kapan dikatakan khilaf bukan ahlu sunnah. Siapa yang dikatakan ahlu sunnah dan siapa yang tidak dikatakan ahlu sunnah. Berbeda berkhilaf dengan ahlu sunnah dengan berkhilaf dengan bukan ahlu sunnah. Disebutkan oleh Syekh di sini. Beda bantah orang ahlu bid'ah dengan beda bantah dengan ahlu sunnah. Ada bedanya. Kalau orang menyamakan mukul rata mutlak, maka dia tidak meletakkan sesuatu pada tempat. Kata Syekh seperti itu. Disebutkan oleh Syekh di sini. Di bab sebelumnya saya menyebutkan di sini, ya, al-farqu baina raddu ahlu bid'ah wa raddu ahlu sunnah.
perbedaan bagaimana membantah Ahlubid'ah dan bagaimana membantah Ahlussunnah. Mungkin Ahlussunnah saling berselisih, tapi ada etika dan adab yang harus dijaga di antara Ahlussunnah. Kalau kita dengan Ahlubid'ah, beda lagi. Kalau kita dengan orang kafir, lebih lagi. Karena ikhtilaf itu tergantung dosisnya. Sekarang sakitnya demam, tapi langsung dikasih dikasih apa? Dikasih suntikan yang gak sadar seminggu. Ini salah dokternya apa salah penyakitnya? Kapan dosis itu keluar? Dilihat bagaimana faktor penyakitnya. Dilihat bagaimana faktor penyakitnya. Makanya itu di sini dibahas oleh Syekh. Ya, di sini disebutkan juga 4 atau 5 perbedaan bagaimana membantah Ahlussunnah dengan membantah Ahlubid'ah. Mudah-mudahan buku ini ada menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga bermanfaat bagi kaum muslimin. Kata dia, khilaf terbagi menjadi 2. Yang pertama, ikhtilafu tanawu. Ala wujuh minha ma yakunu kullu wahid min qawlain wa fi'lain haqqan masyru'an. Bagaimana ikhtilaf tanawu? Ma yakunu kullu wahid min qawlain. Setiap dari perkataan tadi, salah satu dari perkataan tadi, au fi'lain dari perbuatan tadi, haqqan masyru'an. Dua-duanya masyru' dan disyariatkan. Tapi berselisih, berbeda. Ya. Sebagaimana fi qiraat ikhtalafa fi sahabah. Ketika sahabat berselisih baca Quran di hadapan Rasulullah. Ada yang baca Quran seperti ini, qiraat sabah kan? Ada yang baca seperti ini, ada yang baca seperti itu, sesuai dialek mereka sendiri. Ikhtilaf sahabat ini, mana bacaan yang benar? Maka Rasul mengatakan, kulukuma muhsin, kedua kalian benar. Kenapa? Karena dua-duanya bacaan yang benar. Tidak diperselisihkan cara bacaan itu. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Contoh kata Syekh di sini. Ikhtilaf tanawu adalah sifat azan. Ada yang azan, kalau kita azan Allahu Akbar dengan ganjil genap, ya. Ada yang lain sifat azan. Mungkin dari sisi banyaknya atau iqamah kita dengan ganjil. Ada orang iqamat yang dengan genap. Bacaannya qad qamatis shalah atau Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, tetap 4 kali padahal qomat. Kenapa ini dikatakan ikhtilaf tanawu? Karena semua ada dalil. Contoh lagi istiftah. Doa istiftah. Apa itu doa istiftah? Doa ketika mau sholat atau sebelum baca Al-Fatih. Berapa doa iftitah? Banyak. Syekh Albani menyebutkan doa iftitah dalam kitab sifat sholat Nabi lebih daripada 7 doa. Berbeda tidak? Berbeda. Semua perbedaan ini boleh karena semua ada dalil yang jelas. Namanya ikhtilaf apa? Tanawu. Contoh lain lagi. Tasyahudat, bacaan tasyahud. Salat khauf, takbir salat id. 6 kali yang pertama, 7 kali yang kedua. Ada yang mengatakan 5 kali pertama, 7 kali yang kedua. Ada yang mengatakan 6 kali dan 4 kali. Itu semua ikhtilaf tanawu yang ada datang dari para ulama terdahulu, bahkan dari sahabat sudah melakukannya. Contoh juga takbiratul janaiz. Takbir janazah, Allahu Akbar 4 kali. Ada yang mengatakan lebih 4 kali. Dan umumnya kita melakukan takbir janazah 4 kali. Ketika ada yang mengatakan lebih dari 4 kali, apakah berselisih di sini? Berselisih berarti tidak ada dalil? Tidak, semuanya ada dalil. Dan semuanya boleh. Ini dikatakan, ya. Walaupun sebagiannya lebih afdol daripada sebagian yang lain. Kemudian kata dia, kebanyakan dari umat fi dzalika min ikhtilaf ma aujabal iqtital wa tawaif minhu ala syafa' iqamatul itar wa nahu dzalik. Sebagian orang ikhtilaf kayak gini sampai bergontok-gontokan. Sampai dia bertentangan. Katanya di sini hada ainun muharram wa lam yablugh hadzal mablagh. Ini haram, tidak boleh. Kalau begitu kita sudah tahu jenis yang satu ini. Berarti nanti mengharuskan kita juga tahu kenapa sebab ikhtilaf. Yang kedua, kata dia di sini di antaranya, ya, fatajidu katsirun minhum fi qalbihi minal hawa li hadin hada anwa i'radu 'anil akhar aw nahi an ma dakhala fi man nahu an nabi wa minhu di antara ikhtilaf tanawu ma yakunu kullu min qawlaini huwa fi ma'na qaul akhar. Di antara dua pendapat beda ibarat padahal tujuannya satu. Itu namanya ikhtilaf apa? Sebagian mengatakan ikhtilaf tanawu. Contoh kata dia di sini, ya,
sebagaimana kebanyakan orang berselisih pendapat dalam lafaz, dalam ta'rifat, dalam definisi dan dalam siyagul adillah, mendatangkan konteks dalil. Tapi ta'bir anil musammiyat, mengungkapkan yang nama-namanya tadi, tapi intinya sama. Contoh saya bilang tadi, ada yang mengatakan ikhtilaf dengan khilaf itu beda. Kalau saya mengatakan ikhtilaf dan khilaf itu sama, tapi ikhtilaf berbeda-beda. Intinya apa? Intinya tetap pada satu, ada perbedaan antara ikhtilaf itu, ada perbedaan, tapi beda cara mendefinisikan. Ini juga dikatakan ikhtilaf tanawu, tapi hakikatnya satu. Ikhtilaf tanawu berbeda mengungkapkan caranya. Contoh yang saya pahami dari perkataan Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Ini menurut pendapat Ibnu Qayyim. Setelah dia membahas, ada pendapat mengatakan wajib dan ada yang mendapat perkataan sunnah. Di dalam bukunya As-Salat judulnya. Lalu di akhir kata Ibnu Qayyim, tapi orang-orang yang mengatakan sunnah, Allah yang menangin adalah Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan sunnah. Mereka mengatakan sunnah, tapi dengan catatan boleh tidak berjamaah bagi yang memiliki uzur. Bagi yang tidak uzur maka tetap tidak boleh tidak berjamaah. Lah sekarang kata Ibnu Qayyim, ketika mereka mengatakan tidak memiliki uzur tidak boleh berjamaah, ini hakikatnya sunnah atau wajib? Wajib. Kenapa mereka takbirkan dengan sunnah? Maka kata Ibnu Qayyim, pentakbiran dengan sunnah, bahwasan mengatakan itu sunnah, pada hakikatnya ada kesepakatan yang sama, tidak boleh meninggalkan jamaah tanpa uzur. Ada kesepakatan yang sama tidak? Cuman beda dalam mengungkapkan. Yang satu mengungkapkan itu wajib, yang satu mengungkapkan itu sunnah muakkadah. Kesepakatan di antara keduanya tidak boleh meninggalkan kecuali ada uzur. Kalau begitu ikhtilafnya di mana? Hakikatnya bersatu, tapi ikhtilaf dalam takbir istilah. Ini kata Ibnu Qayyim ikhtilaf tanawu. Banyak dalam ilmu agama seperti ini. Ikhtilaf tanawu, ya. Ikhtilafnya tanawu banyak sekali. Di antaranya juga, ya, ini masih dalam satu ikhtilaf. Contoh-contoh ikhtilaf tanawu. Kita bilang tadi apa? Ikhtilaf terbagi menjadi dua. Sekarang kita masih pada poin yang pertama, ikhtilaf tanawu, dan kita membawakan sedikit yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam tentang contoh-contohnya. Ya. Berikutnya, kata dia, "Tsumma jahl aw dhulm yahmilu ala hamid ihda maqalatain wa dam ikhra." Dan kebodohan dan kezaliman dan kejahilan yang mencela pendapat yang satu dan memuji pendapat yang satu. Ini gambarannya. Ikhtilaf tanawu, satu dicela, satu dipuji, itu kebodohan, itu kejahilan. Itu adalah sebuah kelancangan dan itu yang dikatakan berlebih-lebihan dalam ikhtilaf. Bagi namanya. Kemudian yang kedua, ma yakunu ma'nayan ghairayan walakin la yatanafiyan. Dua makna yang berbeda tapi tidak saling menafikan. Fahada qaulun rajih, fahada qaulun sahih, wahada qaulun sahih. Ini yang ini benar, yang ini benar. In lam yakun makna ahaduma makna al-akhar, walaupun yang lain tidak bermakna yang lain. Fahada katsirun min munaza'atil jiddan. Ini banyak munazaat zaman sekarang. Allahu a'lam. Ya, ini dua makna yang berbeda. Mungkin nanti akan contoh oleh Syekh. Yang berikutnya, contoh daripada ikhtilafu tanawu, ma yakunu tarfatan masyru'atan wa rajulun aw qaumun qad salaku hadha tariq wa akhar qad salaku ukhra fakilahuma husnun fid din thumma jahl aw zulm yahmilu ala dham ahaduhuma aw tafdilihima bila qasd wa salih bila ilm bila niyah bila ilm. Kata Syekh, atau dua jalan yang dua-duanya disyariatkan, satu kaum pakai jalan ini, satu kaum pakai jalan ini, padahal wa akharun qad salakul ukhra kilahuma husnul fid din, kedua-duanya boleh dalam agama. Maka orang bodoh dan orang yang zalim akan mencela dan memuji yang salah satunya dan mencela salah satunya dan melakukan kezaliman salah satunya, padahal dua-duanya boleh. Di sini contohkan kata dia. Ya. Kata saya di sini, wa hadha qism, yakni jenis ini ikhtilaf tanawu, qulu wahidin min mukhtalifan musibun fi bila taraddud. Kedua-duanya itu benar tanpa diragukan. Walakin dzam
akan tetapi tercela itu waqi' man bagha 'alal akhar fi. Yang tercela itu adalah jika terjadinya bagha, melampaui batas salah satunya. Yang satunya menyesatkan, yang satunya memfasikkan, yang satunya mengatakan dolal atau mengeluarkan dari sunnah. Ini kata dia bagi, ini melampaui batas. Tidak boleh dalam ikhtilaf tanawu menyesatkan salah satunya. Ikhtilaf apa? Tanawu. Faqad dalla Qur'an ala hamadi kulli wahid min ta'ifatan. Mithlu dzalika idza lam yahsul fi baghi kama fi qouli ta'ala. Contohnya Allah berfirman pada surat Al-Hasyr ayat 5. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah. Apapun yang engkau potong pohon itu atau kau biarkan pohon itu tumbuh, maka ala usuliha, di atas usulnya, di atas akarnya, fa bi idznillah, dua-duanya Allah izinkan. Bagaimana maksud ayat ini? Maksud ayat ini ketika itu para sahabat berikhtilaf. Ketika mereka telah memasuki sebuah peperangan, ini pohon yang ada kita tumbangkan kah biar mereka nggak punya buah-buahan, atau kita biarkan tumbuh? Sebagian mereka ada yang menumbangkannya dengan alasan biar mereka nggak punya tumbuh pohonan lagi. Yang satu mengatakan biarkan. Ikhtilaf para sahabat. Akhirnya apa yang dikatakan, apa yang Allah turunkan? Kata Allah, kalau engkau tumbangkan boleh, kalau engkau biarkan boleh. Kata Allah, fa bi idznillah, dua-duanya Allah izinkan. Yang menumbangkan salah tidak? Tidak. Yang membiarkan salah tidak? Tidak. Dua-duanya dari Allah. Yang satu menganggap ada maslahat dalam menumbangkan, ini maslahat menurut dia. Yang satu menganggap ada maslahat dalam membiarkan, maslahat menurut dia. Dalam Quran, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Contoh, ya, ikhtilaf kita dalam perjalanan. Saya dengan kalian berikhtilaf dalam safar. Safar ikhtilaf, saya bilang kita sholatnya jamak takdim. Kalian bilang tidak, jamak takhir, Ustaz. Yang satu mengatakan tidak, Ustaz, sholat pada waktunya. Lalu gara-gara ikhtilaf ini, safarnya berantem. Subhanallah. Sampai bikin status si fulan, Masya Allah, pemalas sholatnya. Nambah ini kalimatnya, pemalas sholatnya. Orang yang baca bilang apa? Wah, pemalas sholatnya, munafik ini. Padahal kejadiannya apa? Kejadiannya ada yang mau menjamak takdim, ada yang tidak mau menjamak takdim, ada yang mau sholat pada waktunya. Ketika dia bikin tulisan pemalas dalam sholatnya, tergambarkah masalah? Beda. Pemalas sholat itu orang munafikin. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Pantaskah dia mengucapkan kalimat itu untuk saudaranya? Gak pantas. Tapi kita baca, kita hanya baca yang kalimat ini aja, pemalas dalam sholat. Wah, udah, berarti si fulan pemalas. Harusnya bagaimana yang adil, yang insaf? Apa? Kenapa? Bagaimana ceritanya? Lihat. Oh, ceritanya ini. Pantaskah kalimat ini kataan pemalas? Karena kadang-kadang, ya itu dibilang, kalimat-kalimat ini menggambarkan sesuatu yang bukan kejadiannya. Dan itu sangat banyak. Kalimat-kalimat yang digambarkan tidak sesuai dengan kejadian. Ketika digambarkan kejadiannya, ternyata nggak ada masalah. Kamu mau jamak takdim, kamu mau jamak takhir, kamu mau sholat duluan nggak sholat duluan, semuanya boleh dalam syariat. Boleh dalam syariat. Dan itu nggak masalah. Yang masalah adalah orang yang berlebih-lebihan menganggapinya dan orang-orang berlebihan dalam bersikap. Itu yang salah. Ikhtilaf tanawu. Ya. Contoh lain tentang ketika Sulaiman dan Daud. Wa Daud wa Sulaiman yahkumani fil harth. Nafatha fi ghanamul qaum fa kunna li hukmihim syahidin. Fa fahamna Sulaiman wa kulla ataina hukman wa ilman. Ketika Daud dan Sulaiman menghukumkan tentang hirth, tentang perkebunan, wa nafat fihi ghanam qaum, yang dimakan oleh kambing satu kaum. Wa kunna li hukmi syahidin, dan kami terhadap hukum mereka menyaksikan. Jadi antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berselisih pendapat tentang sebuah hukum. Apa kata Allah? Wa kullan ataina hukman wa ilman. Keduanya kami ajarkan ilmu dan hikmah. Tapi Allah katakan, fa fahimna Sulaiman. Sulaiman lebih kami pahamkan. Ada pemahaman yang lebih benar, tapi dua-duanya boleh. Contoh lain. Ada seorang sahabat ketika di dalam bersafar mau cari wudu, nggak ada air. Ketika nggak ada air, apa yang terjadi? Tayamum.
Selesai tayamum, sholatlah mereka. Selesai sholat, lalu ada air. Yang satu bilang, ulang sholat, udah ada air. Yang satu bilang, aku udah ngerjain sholat, ngapain diulang lagi? Ikhtilaf tidak? Ikhtilaf. Akhirnya, dalam ikhtilaf ini, sampailah mereka ke Rasulullah SAW. Ketika dikabarkan Rasulullah cerita ini, ya Rasulullah dia ulang lagi, aku tidak. Kepada yang mengulang lagi, Rasulullah mengatakan, semoga engkau dapat pahala. Kepada yang tidak mengulang lagi, asobta sunnah, engkau telah mencocoki sunnah. Ada yang disalahkan nggak di sini sama Rasulullah? Tidak disalahkan. Yang satu ngulang lagi, yang satu tidak ngulang lagi. Coba yang ngulang lagi bikin status, dasar pemalas sholat. Apa jadinya? Hah? Yang baca juga cuman baca status. Bro, kenapa? Masya Allah. Tanyanya kenapa? Kata si temennya, dasar enggak tuh. Anak malas ngomongnya, dia memang pemalas sholatnya. Enggak dijelasin juga masalahnya, dibikin gantung lagi. Benar ente begitu. Oh, yang satu bilang, ini kan kabaran teman anak thiqoh ini. Anak dapat kabar dari orang thiqoh ini. Kalau lagi safar sholatnya malas. Habis. Selesai. Padahal masalah apa? Masalah yang mau ulang wudhu silahkan, yang tidak mau ulang wudhu silahkan. Mana yang lebih benar sebenarnya? Kata para ulama, yang lebih benar yang tidak ulang sholat. Yang tidak mengulang sholat itu lebih benar. Karena Rasul mengatakan, faqad asabta sunnah, engkau telah mencocoki sunnah. Itu yang lebih benar. Contoh lain. Ya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Fala tusalliyanna al-'asr illa fi Bani Quraidah." Jangan kalian sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Pergilah mereka berjalan sampai waktunya azan asar, belum sampai Bani Quraidah. Yang satu kelompok sholat di waktunya karena berdalil dengan pentingnya sholat di awal waktu. Yang satu berdalil dengan dohir perintah. Kata Rasulullah, jangan sholat kecuali Bani Quraidah. Maka kita nggak boleh sholat asar kecuali Bani Quraidah. Yang satu memahami maksudnya Rasulullah, jangan sholat di Bani Quraidah. Itu kamu buru-buru. Kalau bisa asar di Bani Quraidah. Kan kita sekarang terlambat. Maka kita sholat pada waktunya. Ikhtilaf sahabat. Yang satu sholat di Bani Quraidah. Yang satu nunggu sampai. Yang satu sholat di waktunya asar. Yang satu nunggu sampai Bani Quraidah. Walaupun dekat maghrib. Akhirnya itu ditanya ke Rasulullah, apakah salah satunya salah? Tidak. Tidak ada yang salah. Karena Rasulullah, la tusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat salah seorang kalian kecuali Bani Quraidah. Yang memahami dohir berarti sholat asar di Bani Quraidah, dohirnya benar. Yang memahami maksud, memahami berarti apa? Maksud. Karena ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan sholat di awal waktu. Rasul ditanya, ya Rasulullah, ai amalin afdol. Amal apa yang paling afdol? As-sholatu fi waktiha. Sholat di waktunya. Maka mereka menganggap sholat di waktunya lebih afdol. Kita karena telat, maka kita nggak bisa sholat asar Bani Quraidah. Ikhtilaf seperti ini namanya ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf sebagian orang mengatakan ikhtilaful afham. Ikhtilaf beda memahami tapi dalilnya sama. Yang seperti ini, ya, ikhtilaf seperti ini tidak boleh bagi melampaui batas salah satu dengan yang lain. Tidak boleh salah satu yang lain mengklaim bahwasannya yang lain sesat, saya benar. Nggak bisa. Karena dua-duanya punya sisi yang disyariatkan dan dibolehkan oleh syariat. Allah alam, termasuk ikhtilaf tanawu. Membaca bismillah ketika imam menjadi sholat. Sebagian ulama menganggap itu dua-duanya boleh. Walau yang lebih rajih, yang lebih sering, yang lebih afdol tidak menjaharkan bismillah. Karena dalam hadits Bukhari Muslim, sholaitu khalfa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Aku sholat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak membuka baca bismillah. Tapi Abu Hurairah dan sahabat yang lain pernah sholat dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Mungkinkah gara-gara itu ustadz baca bismillah, dasar ustadz mubtadi hizbi, lembek, masya Allah, baca bismillah dibilang lembek, ya Rabbi. Yang lebih parah lagi, mau menilai orang ini sholat pakai sutroh nggak? Kalau ente nggak pakai sutroh, ente bukan ahlussunnah wal jamaah. Ya subhanallah,
Ini kaedah-kaedah dari mana kebablasan kayak begini? Kan itu wajib Ustaz. Ya kan wajib menurut sebagian ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama kalau kita mau berbicara mengatakan sutroh nggak wajib. Bagaimana yang sedikit ini yang mengatakan wajib mengatakan yang banyak ini sesat? Nggak mungkin. Ini nanti dibahas di sini Mas Syekh. Kalau engkau bingung dalam sebuah masalah, tapi kebanyakan ulama mengatakan A, dan engkau ada potolabul ilmi yang awam, nggak bisa rabun, nggak bisa lihat, ambil pendapat yang banyak. Aman kita? Enggak Ustaz, saya mau ngambil pendapat yang satu yang sesuai dengan hati saya. Jadah Ustaz, Masya Allah. Nanti akan dibahas di sini oleh Syekh, bahwasannya kesalahan orang yang menyendiri itu lebih mungkin daripada kesalahan orang yang banyak. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Imam di sini juga. Kemudian saya membahas di sini. Kata Syekh, yang kedua, ikhtilafu tudad. Ikhtilafu tudad. Ini yang kita katakan tudad itu bertentangan, panas sama dingin. Allah satu atau Allah tiga? Ikhtilaf enggak ini? Ikhtilaf antara orang kafir dan orang Islam. Lah ini namanya ikhtilaf tudad, bertentangan. Apakah semua ikhtilaf itu rahmat? Ikhtilaf seperti ini bukan rahmat. Ikhtilaf seperti ini haram. Enggak boleh. Oh, jangan ingkari ini kan ikhtilaf tudad, jangan pakai kaidah itu. Yang satu dalilnya jelas kayak matahari di siang bolong, yang satu dalilnya enggak ada kecuali akal-akalan. Seperti tadi kita contohkan. Ya, ini kata saya di sini. Wa qaulani mutanafiyani imma fil usul wa imma fil furu'. Dua pendapat yang berbeda, baik itu di dalam usulnya, dasar landasan pondasi berpendapat, atau furuknya, atau cabangnya. Ini namanya ikhtilaf tudad. Beda usul. Yang satu Al-Quran, hadis dengan pemahaman sahabat. Yang satu plek logika. Usulnya beda. Kalau sudah timbangan beda, yang satu timbangannya Quran, hadis dengan pemahaman sahabat, yang satu timbangannya akal dan perasaan, mungkinkah dengan timbangan yang beda akan mengeluarkan satu yang sama? Pasti hasilnya beda. Lah perbedaannya kenapa? Karena ternyata beda timbangan, usulnya beda. Kalau usulnya beda, ini cara menghadapinya juga beda. Berarti perselisihannya tudad. Perselisihan bertentangan. Udahlah terserah kamu lah mengatakan Aisyah itu berzina atau enggak, yang penting kita bersaudara. Ini kita bilang ini kamu saja bersaudara dengan saudara-saudaramu. Kami tidak mau bersaudara dengan orang yang mengatakan Aisyah berzina. Kenapa? Quran datang 10 ayat lebih mengatakan Aisyah enggak berzina. Ini dalilnya qat'i. Dalilnya nasnya qat'i, dilalah qat'i, tapi dia menentangnya, kufur bisa. Bisa kufur. Lalu kata dia enggak lah, kita satu aja sama-sama. Ini namanya ikhtilaf tudad, langsung bertentangan dengan Quran. Gak boleh ditoleransi yang seperti ini kemungkaran. Yang seperti ini kesesatan. Yang seperti ini harus diingkari. Nah, cara mengingkarinya nanti ada pembahasan khusus bagaimana fikih amar ma'ruf nahi munkar. Jangan juga mengingkari kemungkaran Khawarij kemungkaran Ustaz. Betul, Khawarij kemungkaran, tapi ada fikihnya juga bagaimana mengingkari kemungkaran. Jangan sampai datang kemungkaran lebih besar. Ada fikihnya lagi. Tapi jelaskah bahwa ini kesalahan? Salah, jelas. Khawarij itu bukan ahlu sunnah? Jelas. Tapi bagaimana menyikapi mereka? Bisa dilihat dari keadaan. Maka kita kemarin bahas tentang hikmah. Hikmah itu qaulun, fi'lun, yanbagi, kama yanbagi, fi waqti yanbagi. Fi hikmah itu adalah ucapan, perbuatan yang pantas dengan cara yang pantas di waktu yang pantas. Bisa jadi ucapannya, perbuatannya benar di waktu yang benar, tapi caranya salah, bukan hikmah namanya. Konteks, konten isinya yang dia bicarakan benar. Cara dia bicara berdalil juga benar. Tapi di waktu yang salah tetap jadi salah. Karena itu tidak hikmah namanya. Nah, kita kembali lagi. Yang kedua ini apa? Ikhtilaf tudad. Ikhtilaf yang saling bertentangan. Fama fil usul wa imma fil furu' wa inda jumhur alladhi yaqulu musibul wahid. Karena jumhur ulama berpendapat yang benar itu adalah satu. Li'anna qaulain mutanafiyain. Dua pendapat ini bertentangan. Lakin najid
katsirun min haula'i qad yakunu qaulul batil alladhi munaza'a fi haqqu ma aw ma wa dalilu yaqtadi haqqu ma fayaruddul haqqo fil asl hadha kulluh hatta yabqa hadha mubtil fi ba'di kama kana awwal mubtil fi asl kama ra'aitahu katsirun min ahli sunnah fi masail qadar wa sifat wa sahabah. Contoh seperti masalah sifat, masalah takdir, masalah tentang sahabat. Ya, masalah sepakat. Contoh, masalah sepakat bahwasannya amalan itu bagian daripada iman. Yang mengatakan bahwasannya amal itu keluar dari iman adalah murji'ah. Murji'ah adalah sesat. Murji'ah itu terbagi menjadi 3. Pertama, dengkotnya murji'ah namanya Jahmiyah. Gulatu murji'ah, dia mengatakan cukup kamu tahu di hatimu ada Tuhan, dan walaupun kau gak ucapkan, engkau beriman sempurna iman. Ini murji'ah, Jahmiyah namanya. Yang ini tempatnya adalah keharusan dari perkataan mereka, iblis itu beriman karena iblis tahu Allah. Yang kedua, murji'ah karamita. Karamita ini mengatakan walaupun hatimu kosong dari keimanan tapi mulutmu mengatakan la ilaha illallah, maka engkau beriman. Kita katakan menurut Ahlussunnah ini pun salah karena mengharuskan orang munafik menjadi orang beriman. Ini siapa? Karamita. Yang ketiga, murji'atul fuqaha. Siapa itu murji'atul fuqaha? Murji'atul fuqaha orang yang mengatakan bahwasannya amal itu bukan daripada iman. Kita katakan bahwasannya amal itu bagian daripada iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Di Quran Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa maksud iman dalam surat Al-Baqarah ini? Salat kalian. Karena ketika itu mereka pindah arah kiblat, mereka menganggap salat mereka ketika di Baitul Maqdis hangus sudah. Sehingga turun ayat ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Sekarang di sini, Murji'ah berarti apa? Keluar dari Ahlussunnah. Prinsipnya sama, keluar dari Ahlussunnah. Tapi dalam beberapa masalah, mungkinkah seorang Ahlussunnah dikatakan murji'ah? Karena permasalahan berbeda. Contoh, apa hukum orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Sengaja. Ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Lalu yang mengatakan tidak kafir, bolehkah dia mengatakan kalau begitu engkau murji'ah? Mengatakan bahwasannya amalan itu tidak keluar dari iman. Kita kan tidak. Ini karena prinsipnya kita sama. Bahwasannya amal itu bagian dari iman. Tapi poin masalah mungkin bisa jadi berbeda. Apakah boleh tiba-tiba dia bilang kamu itu murji'ah? Atau kamu sebagian murji'ah? Allahu a'lam. Itu bahaya. Itu yang harus menetapkanlah para ulama. Kita thalabul ilmi, maka dalam masalah-masalah yang dalam seperti ini lebih baik kita banyak belajar. Kenapa para ulama mengatakan kalau dalam fitnah banyak belajar? Karena dengan belajar kita bisa mengklasifikasikan nih ikhtilaf yang masuk kemana. Masuk ikhtilaf tanawu kah atau masuk ikhtilaf tudad? Dengan apa? Dengan belajar. Lah kalau enggak, karena kalau sudah tahu dia klasifikasinya kemana, oh dia ikhtilaf tanawu, akan menyikapinya sesuai dengan ikhtilafnya. Kalau sudah tahu bahwasannya ikhtilafnya tudad, maka menyikapinya sesuai dengan ikhtilafnya. Bagaimana bisa menentukan dua klasifikasi ini? Harus punya ilmu. Ilmunya ini ilmu dasar mengetahui usul-usul Ahlussunnah wal Jamaah. Dari itulah maka, kenapa setiap kita bertanya tentang masalah-masalah yang dalam, masalah-masalah yang rumit, selalu dinasihatkan belajar. Apa hubungannya? Karena dengan belajar engkau akan bisa mengklasifikasikan ini kesalahan faktornya seperti apa. Ini sakitnya udah sampai kemana? Obatnya berapa cc yang harus dikasih? Nanti yang tahu itu ulama. Lalu kita kalau nggak tahu sumber masalah, lalu tiba-tiba ingin bersikap, nggak tahu sumber masalah lalu bersikap, kira-kira sikapnya bisa jadi benar atau bisa menjadi salah? Salah. Nggak tahu orang akan bersikap benar kalau dia mengerti sumber masalah. Sumber masalah. Apa hukum orang baca yasinan sebelum ada yang meninggal? Sunnah. Ada yang bilang mubtadi nggak di sini? Sunnah. Belum meninggal kan dia dalam keadaan aja. Iya. Kalau setelah meninggal? Iya. Sebelum meninggal ikhtilaf ulama membacakan Yasin. Madzhab Hambali mengatakan
apa? Madhab Hambali mengatakan sunnah. Berdalil dengan hadis, Iqra wala mautakum Yasin. Sekarang tiba-tiba kalau ada orang baca Yasin ketika ingin meninggal. Bisa kita pulang dong, tadi bol sesat. Sementara dia berpendapat dengan pendapat para ulama. Allah alam, bahkan ulama-ulama sekarang yang bermadzhab Hambali seperti Syekh Shalih Fauzan dan lainnya masih membolehkan. Tapi kita katakan hadisnya dhaif. Di dalamnya ada Abi Utsman laisa binahdi. Abi Utsman itu mengatakan dari bapakku, dari sahabat. Kata para ulama, Abi Utsman enggak dikenal, bapaknya enggak dikenal. Yang kedua, hadis ini muttarib. Kadang-kadang Abi Utsman mengatakan dari bapaknya, kadang-kadang Abi Utsman langsung dari sahabat. Hadisnya muttarib, goncang, enggak bisa disahihkan. Maka Syekh Albani mengatakan hadis dhaif. Ulama Yaman mengatakan hadis dhaif. Hadis dhaif bisa enggak jadi amalan? Tidak. Tapi ada pernah mereka berdalil lagi. Sebagian ulama salaf mengamalkan hadis ini, maka mereka anggap amalan salaf penguat hadis. Amalan salaf penguat hadis. Lah kita katakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Amalan salaf itu tidak bisa jadi dalil. Kalau begitu membacakan Yasin sebelum meninggal apa hukumnya? Dhaif. Lalu bawa dalil Yasinan itu boleh dengan hadis ini setelah meninggal. Ini pemahaman sopo. Siapa yang mahamin? Imam Ahmad juga enggak. Jangan nisbahkan kepada Hambali. Beda enggak masalahnya? Sekarang kata dia kan lakinu mautakum, talkinkan maut kalian berarti mati kalian. Berarti udah mayit kata dia. Kita bilang, sekarang kalian mentalkinkan la ilaha illallah. Hadis hampir sama. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan maut kalian la ilallah. Sekarang mentalkinkan itu sebelum mati atau sudah mati? Lafaz hadisnya sama-sama maut. Kenapa Yasin setelah mati? Kenapa la ilallah sebelum mati? Dari mana perbedaan ini? Maka yang benar apa? Sebelum kematian. Lah ini harus dipahami agar kita paham bahwasannya bagaimana menyikapi ikhtilaf. Nah kalau begitu jangan langsung kita menghukumi kalau kita belum tahu, pasti tahu bagaimana sumber ikhtilafnya. Apalagi sebagian thalabul ilmi, pokoknya Ustaz, ana cocoknya yang kesana. Masalah cocok, masalah nggak cocok itu masalah perasaan. Jangan pakai perasaan, baper nanti akhir. Jangan, pakai dalil. Pakai dalil dalam masalah ini. Lah, yang satu berdalil dengan Quran dan hadis, yang satu nggak ada dalil Quran, nggak ada hadis, cuman menurut saya. Jelas kata dia, menurut saya. Dari mana itu menurut saya? Kita balas menurut Al-Quran dan hadis. Perbedaan seperti ini boleh tidak? Tidak boleh. Perbedaan tudad, berselisih pendapat yang saling bertentangan. Maka kata saya di sini, ya bisa jadi dia punya dalil yang kecil, tapi tetap tudad. Dalilnya mungkin bisa dilihat tapi tudad, bertentangan. Ya, saya contohkan lah. Ini perselisihan apa nih? Atau nanti kita bahas satu-satu dulu. Hah? Ajib. Beras ada nggak di zaman Nabi? Beras ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Tapi sekarang jadi zakat tidak? Zakat. Kenapa yang nggak ada zaman Nabi sekarang digunakan? Beras nggak ada zaman Nabi. Betul tidak? Betul. Tapi sekarang jadi zakat. Menurut jumhur ulama, dan itu pendapat yang benar, beras harus dizakatin. Jangan sampai ada petani di sini yang udah panen beras bilang nggak ada dalilnya beras zakat. Masya Allah. Itu dohiri, salah. Lah kata dia, kalau begitu tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi tidak boleh. Buktinya beras boleh di zaman Nabi, maka maulid Nabi juga boleh. Masuk akal nggak? Hah? Masuk akal bagi yang nggak masuk akal. Bagi saya nggak masuk akal. Beras zaman Nabi nggak ada, tapi kias. Gandum sama beras bedain apa bedanya? Pohonnya hampir sama, bijinya hampir sama,
fungsinya hampir sama, ditimbang hampir sama, disimpan hampir sama. Jadi gandum dan beras memiliki sifat yang sama. Ini namanya kias, kias yang dibolehkan karena memiliki sifat faktor-faktor yang sama. Maka gandum adalah asal, beras adalah cabang. Sama-sama memiliki sifat makanan pokok. Kias dan asal digabungkan menjadi satu karena nggak ada bedanya. Jangan pisahkan sesuatu yang sama. Ini dia. Sekarang kenapa maulidan kamu sekarang? Tanya. Kiaskan dengan gandum. Masya Allah. Maulid dikias sama gandum apanya? Enggak Ustadz, di maulidan ada gandum, ada berasnya juga. Nggak nyambung, itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Kita sepakat sesuatu yang tidak ada zaman Nabi, tapi ada zaman sekarang. Tapi sifat-sifat itu ada di zaman Nabi, maka kita katakan dia ada di zaman Nabi. Ada nggak sekarang bedil zaman Nabi? Tembakan. Tembak zaman Nabi, tembakan nggak ada. Adanya apa? Panah. Belajar tembakan dikiaskan dengan belajar panah. Sama tidak? Sekarang mau dikiaskan kemana? Muludan. Mau dikiasin kemana? Kalau kata dia dikiasin, coba, kenapa kamu mengadakan maulidan? Menghormati Nabi, mencintai Nabi, memuliakan Nabi. Ini kalimat semua di zaman itu ada. Dan gak ada penghalang untuk mereka melakukannya. Kalau seandainya ada penghalang mereka melakukannya, mungkinlah kita katakan. Tapi gak ada penghalang mereka melakukannya. Faktor-faktor ada, penghalang tidak ada. Lalu tidak dilakukan, berarti tidak mau melakukan. Itu maksudnya. Maka apa susahnya Rasulullah SAW ketika itu ngundang-ngundang, ayo ulang tahun saya. Apa susahnya? Maulidan ulang tahun kan? Hah? Ngundang-undang. Makan-makan, bikin makanan, undang. Apa susahnya? Gak ada yang menghalangi. Kenapa Rasulullah gak lakukan? Berarti itu tidak disyariatkan. Dikiaskan dengan beras, dikiaskan dengan gandum, beras dengan gandum dikiaskan. Iya, ketika beras sama gandum kita gak berselisih. Tapi ketika maulidan, kias kamu kemana? Tapi orang udah sepakat, udah senang. Iya nih, luar biasa nih Ustadz, hebat. Ya hebat dibohongin antum. Hebat dibohongin. Ya subhanallah. Itu nggak benar. Ikhtilaf apa yang namanya? Total. Asalnya udah beda cara mandangnya. Lah kalau cara pandang udah beda, ini baru satu masalah. Kamu lemparkan 10 masalah kepada dia. Kalau cara timbangnya udah beda, 10 masalah bisa beda semua. Maka bisa jadi dengan satu orang, satu masalah kita lihat, kita katakan dia bukan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena kita lihat timbangannya beda. Karena kita yakin 10 masalah kita lempar ke dia, pasti masalah beda. Tapi kalau timbangannya sama, tapi dalam berpandang kadang berbeda, ini terkadang berbeda. Contoh, apa hukum? Anda kalau live ini agak-agak, matiin, dimatiin fadol. Antum merekam tapi matikan, jangan di live kan. Kenapa? Karena yang dengar nggak semuanya pelajar. Yang dengar nggak semuanya pelajar. Ya, bisa jadi yang dengar cuman orang yang berpenyakit, pengen cari masalah. Dikat. Kalau mau duduk sini ngobrol kita. Kalau enggak ya udah. Berarti contoh. Udah mati. Hukum demokrasi apa hukumnya? Mengatakan demokrasi bagian dari Islam. Bertentangan dengan Quran. Walau tutiu aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Walau kau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi menyesatkan kau dari jalan Allah. Wa qalilum min ibadis syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Al-haq itu satu, bukan karena banyak orang. Al-haq itu Quran dan hadis. Demokrasi mentuhankan kalimat yang banyak. Kalau kata yang banyak boleh LGBT, maka Quran akan tersingkirkan. Itu berarti menjadikan togut. Prinsip tidak ini? Boleh antum memilih menyoblos. Kalau ada yang nomor satu atau nomor 2, coblos aja yang paling mudaratnya paling ringan.
Ikhtilaf yang mana ini? Hah? Kalau dia akui, wallahi ana akui demokrasi itu kufur. Wallahi ana akui bahwasannya enggak ada demokrasi. Tapi ini untuk maslahat. Maka menurut saya dibawakan fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama yang bermaslahat. Ini boleh. Kalau yang seperti ini kita katakan, kita ingkari perbuatannya. Tapi kalau yang mengatur, oh enggak, demokrasi itu dari Islam, bagian Islam yang mengatakan demokrasi bukan dari Islam, harus itu orang jumud. Beda enggak ini? Beda. Yang kedua ini enggak usah diajak ngobrol, langsung dibantah. Beda masalah. Jadi kalau sekarang ada orang membolehkan nyoblos, membawakan fatwa-fatwa, jangan bingung, itu keadaan tertentu, maslahat dan mafsadat. Apa hukum babi? Sepakat, tapi dalam keadaan tertentu ada yang membolehkan babi. Ya tidak? Lah, masalahnya sekarang dalam masalah Indonesia, pantaskah kita menetapkan beristihad? Apakah lebih pantas kita tanya ke ulama, bolehkah saya ikut? Ini masalah juga. Kalau saya beranggapan, udahlah, kita lebih baik mengikuti para ulama dan tanya kepada ulama-ulama yang mengerti masalah ini. Karena maslahat dan mafsadat, menilai dan menimbang antara kebaikan dan kejelekan, jangan sampai malah kita tertipu dan terbawa oleh sebuah golongan. Maka ketika pemilu, saya berpendapat tidak pemilu, tidak nyoblos. Kenapa? Nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu bagaikan uang koin. Yang satu gambar burung merak, yang satu gambar uang gocap. Antum beginikan, jatuh yang mana pun tetap 50 perak. Yang ini yang ini 50, yang ini 50. Sama-sama nggak ada masalah. Seandainya ada, bedanya dikit. Lebih baik nggak usah ikut campur. Kecuali pasti yang satu mengatakan saya akan bela Islam. Jelas. Ini yang satu juga akhirnya saling berdamai juga. Mereka saling berdamai sekarang apa? Kejadian. Udah, jangan ketipu. Jangan ketipu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah harus punya prinsip yang benar. Jangan hanya prinsip mafsadat dan maslahat, Ustaz. Kita tolabul ilmi, hukum asal kembali kepada hukum asal. Kalau mau beristihad, apakah kita sudah sampai kepada derajat istihad? Kalau belum sampai kepada istihad, lalu berbicara tentang istihad, akhirnya ketipu. Katanya sebagiannya patah hati karena dia main hati. Ya, sebagian lagi hampir gila karena sudah habis uangnya untuk itu semua. Ya subhanallah. Tapi dia ternyata yang di atas apa? Berdamai dan bersalaman. Antum dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Subhanallah. Itulah yang namanya uang 50 perak sama, yang mana aja jatuh sama. Nggak ada yang bedanya, nggak ada bedanya. Lah, sekarang kalau ada orang bilang bolehnya pemilu, kita bilang kesalahan. Tapi samakah kita membantah dengan orang mengatakan pemilu itu bagian dari Islam, pemilu itu pernah? Samakah cara bantah kita? Tidak. Itu dia yang diinginkan. Letakkan masalah pada tempatnya. Oh enggak, Ustaz, dia sama ini, sama semuanya. Akhirnya memukul rata sama. Ketika memukul rata sama, hati-hati. Akhirnya yang satu membawa fatwa-fatwa ulama kan? Fatwa ulama membolehkan. Ya, ulama membolehkan itu. Syekh Ubaid Al-Jabiri pernah ditanya tentang pemilu di daerah Sulawesi. Yang ketika itu memang ketua kepala desanya betul-betul Ahlussunnah. Dan kalau dia dimajukan, menangnya yakin, hampir 90%. Syekh Ubaid membolehkan. Akhirnya teman-teman di Sulawesi kebanyakannya ikut pemilu kepala desa. Tapi ketika masalah-masalah yang lain, kenapa mereka tidak mengikut pemilu lagi? Karena beda masalah. Setiap masalah punya cara menghadapinya. Tapi kita harus punya ilmu dasar. Masalah ini menghadapinya bagaimana? Hukum asalnya saya tidak ikut. Sampai dikatakan boleh, kapan? Ketika maslahat yang pasti. Maslahat belum pasti, hukum asal kembali kepada asal. Jaga diri. Tidak ikut. Maka ini yang dikatakan ikhtilafu tadad. Fahada khutab fi asyad. Di anna qaulaini yunafiyaini lakin najidu katsir ma ulai qad yakunu qaulul batil alladhi ma munazah fil ma'nam hatta yabqa ma hadzal batil fil ba'd kama qala fil nam wa ghairu wa amma ahlu bidah. Adapun ahlu bidah, jelas ini. Fa amru fihim dhahir, perkara mereka udah jelas. Jangan dimasukkan kepada ikhtilaf tanawu.
Hah? Hah? Gak usah lah ya. Hah? Jangan sampai Bali Mengaji nanti ada Bali Mengaji yang berikutnya ini. Kemarin sudah pernah itu. Bali Mengaji rame ya. Jangan Bali Mengaji rame lagi ntar. Kemudian kata saya di sini, adapun ahlu bid'ah, kata dia, amrun fihim zahir kama ra'aituhu bi katsirun minal fuqaha. Perkara mereka jelas. Artinya apa? Udah jelas mereka itu nggak usah lagi ditanya ini ikhtilaf apa. Walaupun terkadang masalah sama dia adalah masalah ikhtilaf tanawu, tapi pada prinsip dasar ikhtilaf mereka adalah ikhtilaf tudad. Ikhtilafnya apa? Tudad, bertentangan. Bertentangan apa? Bertentangan cara melihat dalil sudah bertentangan. Kita berprinsip Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Mereka berprinsip kata mimpi guru saya. Kapan mau ketemu? Gak bakal bisa ketemu kalau begitu caranya. Guru saya telah mimpi. Gak bakal bisa ketemu seperti itu keadaan. Allah musta'an. Ya, dikatakan oleh Syekh. Wa aksamu khilaf dakil ahlu sunnah. Dan kebanyakan khilaf di antara ahlu sunnah. Khilaf apa itu? Wal khilaf fi wastu ahlu sunnah maraddu ila salatul aqsam. Sebab khilaf di antara sunnah itu biasanya karena 3. Khilafun najim min ijtihad wa ta'wil. Khilaf yang keluar dari ijtihad dan ta'wil. Perbedaan cara pandang. Walladhi yuqarru hana khilaf ijtihadi wal alu ilm. Tapi untuk menetapkan bahwasannya ini ikhtilaf ijtihadi itu adalah kembali kepada ahlul ilmi. Kenapa? Karena untuk mengetahui kerumitan sebuah ikhtilaf itu harus orang yang punya ilmu. Karena kerumitan, semakin rumit ikhtilaf itu, saling berseberangannya dalil dan semakin banyak ke sudut pandang dalil tadi, itu semakin menunjukkan bahwa masalah ini masalah ijtihad. Yang menentukan itu siapa? Para ulama. Para ulama yang menentukan itu. Kalau kita talabul ilmi, kata hadis dhaif Ustaz, ya udah selesai dhaif gitu. Padahal ulama masih berselisih lagi, dhaifnya kenapa? Apa sebab dhaifnya? Kunut. Imam Syafi'i mengatakan apa? Kunut. Berdalil dengan hadis Anas. Karena yaqnutul fajar hatta yufariqud dunya. Rasulullah SAW kunut fajar sampai meninggal dunia. Sebagian menganggap itu sudah, itu hadis dhaif, enggak bisa ditolong lagi, dhaif betul-betul dhaif. Tapi Imam Syafi'i berpendapat hadis ini sahih. Pandangan Imam Syafi'i terhadap hadis ini, apakah disebabkan dikarenakan dia mengada-ngada dalam ibadah atau dia karenakan dia anggap ini sahih? Karena dia anggap ini sahih, bukan mengada-ngada, bukan dia mengarang-arang yang tidak ada dalilnya, bukan. Maka itu sebagian para ulama mengatakan ketika kunut subuh boleh diikuti. Kenapa? Karena itu ikhtilaf ijtihad. Semakin berpendapat karena hadisnya betul-betul dhaif, maka tidak boleh. Karena ada yang mengatakan muhdats ya bunai. Ketika seorang sahabat ditanya tentang kunut subuh, muhdats ya bunai, bid'ah wahai anakku. Bihai wahai anakku. Bid'ah itu wahai anakku. Dia kata saya di sini. Yang pertama sebabkan ijtihad. Yang kedua, atau bisa jadi khilaf di antara mereka dikarenakan asasu hizbiyah. I'timadu sirriyah wa akhdul bai'ah. Contohnya adalah seperti sumpah bai'at di bawah golongan. Ini salah satu cara-cara hizbiyah. Yang ketiga, an yakuna fi waslu al-sunnah ashkhasan muhimmatan atau yang ketiga sebab ikhtilaf al-sunnah. Di tengah-tengah al-sunnah ini ada orang yang khusus sibuknya hanya tafriq wa tamzik. Memecah belah kaum muslimin, memecah belah al-sunnah dan merobek al-sunnah. Kalau udah masalah kajiannya tahdir, Masya Allah, duduk paling depan, dia paling catat. Tapi kalau udah masalahnya fikih, masalah akidah, masalah ibadah, nggak kelihatan. Bilang apa? Ana udah khatam. Subhanallah. Ana sudah khatam. Ya Rabbi, hati-hati. Kata Syekh di sini mungkin saja ada disusupi di tengah Ahlussunnah yang mereka sengaja menghembuskan sehingga Ahlussunnah terus berpecah. Dan kita jangan gampang terbawa dan terikut. Maka itu kenapa kalau ada fitnah suruh diam. Ini fitnah pertama keluar nyembur, nanti akhirnya akan kelihatan bagaimana. Maka kita bicara tunggu akhirnya aja nanti. Jangan semua yang baru keluar langsung ikut-ikutan bicara.
Bahaya. Bisa jadi kita belum tahu, kita terbawa fitnah. Bisa jadi kita salah, tapi kalau karena sudah membela, terlanjur membela, malu, akhirnya tetap berada di situ. Kalau diam, dari awal diam sampai perkara jelas, lebih nyaman. Diam perkaranya. Sampai kapan? Perkara jelas. Kalau nggak jelas-jelas Ustaz, diam terus. Sampai jelas. Sampai jelas perkaranya. Allah musta'an. Ya. Asbabu khilaf madmumah fi wastul ahlus sunnah. Sebab-sebab khilaf yang tercela di antara ahlus sunnah. Yang pertama kata Syekh, fasadun niyah wa jahl wal bagi wa syaiton. Niat yang jelek, kebodohan. Karena kebodohan nggak ngerti ini ikhtilaf yang mana. Ngadapinnya juga nggak ngerti. Wal bagi, melampaui batas. Wa syaiton, adanya syaiton. Hembus-hembuskan syaiton. Saling tahasud, saling gengsi, saling menganggap saya yang lebih utama, saling menganggap saya yang lebih pintar. Mungkinkah ini terjadi? Mungkin. Kita nggak bisa pastikan orang siapa. Oh si fulan, nggak bisa pasti. Itu di dalam hati yang tahu cuma Allah. Tapi mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Sebagaimana Imam Az-Zuhli dengan Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, pertama kali Imam Bukhari datang ke kampungnya. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli itu imam yang besar. Semua orang di kota itu belajar kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ketika itu ditanya bagaimana belajar kepada Imam Bukhari, ambil ilmu dari Bukhari. Bukhari orang yang pintar. Begitu setelah direkomendasikan tentang Bukhari, ternyata kebanyakan murid Az-Zuhli pergi ke Bukhari. Majelisnya Az-Zuhli sepi. Mulailah di situ datang syaitan. Yang datang syaitan pertama siapa? Bukan Zuhli duluan. Thalabul ilmi nanya kepada Bukhari, ya Imam Bukhari, apa perkataanmu tentang lafzi bil Quran? Lafadzku tentang Quran ini apa? Kata Imam Bukhari, adapun lafadz dengan Quran, lafadz itu adalah ciptaan Allah. Lalu dia bawa kemana-mana. Oh, Imam Bukhari mengatakan bahwasannya Quran itu makhluk. Padahal Imam Bukhari mengatakan lafadz kita makhluk, bukan Quran itu makhluk. Masalah yang dalam ini. Akhirnya masalah ini dibungkus, masalah ini dibawa sampai Imam Zuhli mengatakan jangan belajar kepada Bukhari. Siapa yang belajar kepada Bukhari maka dia sama seperti Bukhari, ahlul kalam. Akhirnya Imam Bukhari sepi sampai dia merasa sempit dunia. Sampai suatu hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah cabut nyawaku. Sebulan setelah itu dia meninggal. Imam Al-Bukhari. Masalahnya setelah dilihat masalah sekarang, Imam Hakim menyebutkan sebab masalah ini. Ternyata masalahnya cuma digembar-gemborkan oleh sebagian thalabul ilmi. Imam Bukhari sampai menulis sebuah buku, Khalqul Af'alul Ibad. Allah menciptakan perbuatan hamba. Tapi Imam Bukhari tidak mengatakan kalamullah makhluk, tapi perbuatan hamba itu makhluk. Ini terjadi di antara para ulama. Sampai Imam Bukhari mengatakan dalam sebuah riwayat kata Imam Bukhari yang intinya Imam Bukhari menyindir bahwasannya itu terjadi karena kedengkian dan keirian antara Zuhli. Lah ini mungkin terjadi tanpa kita mengurangi kehormatan kita para masyayikh, tanpa mengurangi kehormatan kita kepada para asatidz yang mengajarkan kita ilmu agama. Tapi artinya jangan cepat jadi supporter. Ikut kelompok mana? Hah? Kayak supporter bola. Hah? Jangan ikut banyak, biarkan mereka berbicara, saling adu argumen sampai ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan juga kita jadi cheerleaders, perame. Jangan, yang biar mereka tulis saling bantah-bantah dalam tulisan. Kita juga bikin tulisan, ngapain ikut-ikutan? Biarin, yang bela diri dia, yang dituduh, yang menuduh juga harus membawakan hujah. Kalau kita ikut-ikutan, tambah rame. Masalah ikhtilaf akan menjadi tambah rame. Allah musta'an. Tapi masalahnya sekarang, kalau kita dikatakan suruh diam, apa katanya? Hah? Wah, ini salafinya kurang kokoh. Ya subhanallah. Makanya dia harus beli semen biar dia kokoh. Astagfirullahaladzim. Sibukkan diri kita dengan yang manfaat untuk kita. Anak kita dapat Al-Quran belum? Istri kita udah belajar agama belum? Amal kita sudah baik belum? Kita gak bakal ditanya tentang kesalahan mereka. Tapi kita akan ditanya tentang keluarga kita. Yang penting kita belajar agama untuk diri kita dan keluarga kita. Perbaiki diri kita. Itu yang terpenting.
Kita tunjuk dia, si fulan kesalahannya begini, kesalahan begini. Padahal kesalahan kita kalau dicek dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya subhanallah. Kalau dikumpulkan lalu ditanya, mungkin gak ini salafi? Nah, dari dagang kadang-kadang, dari utang kadang-kadang, dari akhlak kadang-kadang, dari ibadah kadang-kadang, ya subhanallah. Jangan kita ditipu syaitan, sibuk memperhatikan orang lain tapi lupa diri sendiri. Jangan. Ada orang punya salah, kita katakan pasti. Kenapa pasti? Karena yang maksum cuman Nabi. Ada si fulan dan si fulan salah. Kita sekarang sedang berbicara kalau ikhtilaf di antara ahlu sunnah. Kalau ikhtilaf antara mubtadi'ah, itu sudah jelas. Nanti ada bahasan khusus bagaimana mengingkari mereka. Tapi intinya kalau mereka sudah beda pandang dan beda usul, ikhtilaf asalah tudot. Ingkari itu hukum asalnya. Allah musta'an. Bahkan saya disini baqa sunni ala ma'alaim jamaah qabla ikhtilaf. Min asbab ikhtilaf tarku syai' tamassuku bil Islam. Kemudian kata dia, di antara khilaf yang tercela juga adalah usulul faham wasul iradah. Pemahaman yang terbatas dan keinginan yang jelek. Ingin nampakkan yang aku ini pintar loh, dia tuh salah. Jadi itu ada yang salah dikit, ingin menampakkan kepintaran dia jatuhkan. Allah alam, itu salah satunya. Nah kita jangan terbawa kalau masalahnya masalah masih sesama ahlu sunnah. Nah kalau begitu kita harus belajar juga. Kapan sih kesalahan itu dikatakan bukan ahlu sunnah? Kapan kesalahan itu dikatakan kesalahan ahlu sunnah? Itulah keluar buku Usul Sunnah Imam Ahmad. Buku As-Sunnah Imam Al-Barbahari. Keluarlah buku Imam Al-Muzani. Ini buku-buku ini menjadi koridor, menjadi panduan kapan orang keluar ahlu sunnah. Kalau dia tidak melanggar itu, ijma, itu semua buku-buku ditulis di atas ijma. Ijma ulama salaf, ulama terdahulu. Yang tidak keluar dari situ, maka kemungkinan besar dia adalah ahlu sunnah. Ya, jangan sampai bilang kamu ahlu sunnah, ustadznya siapa, KTA-nya mana? Kalau nggak ada KTA kami bukan ahlu sunnah. Itu lebih parah lagi. Apakah jangan itu kita, atau kamu ngaji di mana, ustadznya siapa? Siapapun ustadznya. Ini sekali lagi. Tapi kalau ngajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf dan tidak menelisih dari prinsip-prinsip salaf, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kita kenal ataupun tidak kita kenal. Sekarang di Amerika, ada orang di Amerika nggak ngaji sama saya, ahlu sunnah tidak? Ahlu sunnah, jangan sampai bilang, wah itu nggak ngaji sama Abdul Jabbar bukan ahlu sunnah. Ya subhanallah, emang siapa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya subhanallah. Imam Ahmad aja nggak kayak begitu. Imam Ahmad nggak menganggap orang yang nggak belajar sama dia bukan ahlu sunnah. Tidak, nggak ada Imam Ahmad seperti itu. Kalau ada orang menganggap seperti itu gulu namanya. Gulu berlebih-lebihan, dan itu tidak boleh dalam akidah salaf, berlebih-lebihan dalam pemahaman. Ya, kemudian dikatakan di sini asbabul khilaf tarku syai' min tamassuk bil Islam. Sebab khilaf juga meninggalkan sedikit gara-gara meninggalkan tamassuk dengan Islam, berpegang teguh dengan Islam. Tidak berpegang teguh dengan Islam yang murni sebagaimana mestinya. Allah berfirman, minal ladina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasul hadda minna mimma dzukiru bih faghrayna bainahum adawatu wal baghdha ila yaumil qiyamah. Sebenarnya pembahasan ini Masya Allah, pembahasan yang banyak sekali, tapi kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, bagaimana adab atau apa sih sebab-sebab ikhtilaf terjadi di zaman ulama terdahulu. Ya, di zaman sahabat umpamanya, atau di zaman imam-imam terdahulu. Ini kita masih berbicara ikhtilaf di antara ahlu sunnah. Di antaranya juga asbab ikhtilaf, ya, dalil belum sampai ke dia. Ini mungkin Umar pernah memberikan sebuah keputusan hukum yang ternyata Umar tidak tahu ada hukum yang lain dalam masalah itu, masalah waris. Ketika disampaikan oleh para sahabat, aku pernah dengar hukumnya Rasulullah memberikan hukum 1/6. Lalu Umar kembali kepada hukum Rasulullah SAW. Jadi bisa jadi satu hadis itu belum sampai kepada seorang ulama. Umar aja pernah tidak mendengar sebuah hadis. Umar bin Khattab. Apalagi Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang ketika itu saling berjauhan. Imam Malik tinggal di Madinah dan di Madinah banyak para sahabat. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, di daerah Kufah. Kufah itu enggak terlalu banyak sahabat kecuali di zaman Ali setelah itu. Lah kemungkinan di sini yang banyak sahabat tentu banyak bisa terima hadis.
Yang jauh dari sahabat tentu dia menghukumi sesuai dengan kemampuannya saat itu. Ijtihadnya saat itu. Maka mungkin terjadi ikhtilaf gara-gara dalil belum sampai sama mereka. Ya. Ini juga diantara para sahabat. Contohnya di sini. Dari Sa'id Abdul Khudri qala kuntu fi majlis min majlisi Ansar idza jaa Abu Musa ka'annahu mad'ur faqala istadantu ala Umar thalatha falam yu'dhunni faraja'tu faqala ma mana'aka an qulta istadantu thalatha falam yu'dhun. Ini tentang Umar ya thalatha falam yu'dhan lahu fayarji faqala wallahi limuqina alaihi yubain. Ini walidzalika kana Syafi'i yaqulu li Imam Ahmad, maka itu Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad, idza sahha indakal hadis an Rasulullah SAW akhbiruna bima hatta narji ilaih. Jika datang hadis dari Rasulullah SAW, kabirkan kepadaku agar aku memahaminya. Yang kedua, sebabnya juga berbedanya ya berbedanya kekuatan ilmu dan akal untuk memahaminya. Dalilnya sama-sama ada, paham dalilnya, tapi kekuatan ilmu untuk memahami dalil ini berbeda, sehingga mengambil keputusan yang berbeda. Ketika keputusan yang berbeda menjadi ikhtilaf, padahal dalilnya bisa jadi sama, ini dikarenakan sebab kekuatan ilmu yang berbeda, kekuatan ilmu yang berbeda, ya. Atau bisa jadi juga sebab dari sebab-sebabnya adalah kalau ulama-ulama setelahnya, yang satu mensahihkan hadis, yang satu mendhaifkan hadis. Yang satu mengatakan hadis itu sahih, yang satu mengatakan hadis itu dhaif. Maka ini pula sebab dikatakan terjadinya ikhtilaf. Allah musta'an. Sebelumnya saya akan sebutkan di sini Syekh membahas tentang ya bagaimana perbedaan tentang membedakan antara ikhtilafu tudad dan ikhtilafu tanawu. Ikhtilaf ijtihad dengan ikhtilaf tanawu. Pertama, ya ikhtilaf ijtihad itu dia keluarnya dari hadis. Keluarnya dari apa? Ada dalil. Kalau ikhtilaf yang tudad itu sama sekali nggak ada dalil. Sama sekali tidak ada dalil dari dia. Kalau ikhtilaf ijtihad itu ada dalil dari dia. Kita akan bawakan di sini. Adapun ketentuan ikhtilaf paham, kapan kita katakan itu ikhtilaf afham? Yang pertama, alla yu'aridu dhahir adillah biduni hujjah. Tidak boleh bertentangan dengan dhahir dalil tanpa hujjah. Kalau dia bertentangan dengan dalil yang jelas, itu enggak mungkin dikatakan ikhtilaf afham, ikhtilaf pemahaman. Berarti dia tudad. Yang berikutnya kata dia, ya, i'timadul hadis sahih la dhaif. Ikhtilaf afham itu sandarannya kepada hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yajuzu an ya'tamid fi syariah ala hadis dhaifah allati laysa sahihah. Enggak boleh bersandar kepada hadis yang dhaif. Maka kalau dia bilang ini ikhtilaf bahwa hadisnya hadis yang dhaif, nggak bisa kita bilang ini hadis dhaif itu bukan hadis, nggak bisa disandarkan ke Rasulullah. Tapi kalau dia bersandar dengan hadis yang mungkin ada sahihnya, kita bilang apa? Ikhtilaful pemahaman, ikhtilaful afham. Ya, yang berikutnya, ketika dia memahaminya tadi, dia pakai dalil, dia pakai Quran, dia pakai hadis. Tapi ketika Quran dan hadis tadi ternyata dia pahami, dia rangkai dengan pemahamannya sendiri, tidak ada satu salaf pun yang mengatakan itu. Ini nggak boleh. Harus apa? I'timad fahmus salaf wa amalu wa fatwa. Ada fatwa para ulama salaf yang mengatakan. Contoh tadi apa? Yasinan ketika sebelum meninggal. Ada fatwa salaf tidak? Ada. Ada hadis tidak yang mereka anggap sahih? Ada. Walaupun yang mereka sebagian mengatakan dhaif. Itu ikhtilaful afham namanya. Tapi kalau nggak ada dalil sama sekali, nggak ada para salaf yang mengatakan sama sekali, kata oh ini kan pemilihan, ini kan beda pemahaman kita aja. Nggak bisa. Pemahaman itu harus kembali kepada Quran dan hadis. Yang berikutnya, ruju ilal haq inda duhuril khata'. Yang keempat, keperbedaannya adalah kalau ikhtilaf al-afham itu dia akan kembali kepada dalil yang jelas kalau sudah jelas masalahnya. Beda dengan orang yang berbeda ikhtilafnya tudad, ikhtilaf karena hawa nafsu, sudah dikasih tahu dalil yang jelas dan betul-betul jelas, dia tetap bersikokoh pada pendapatnya. Allah musta'an, dan itu adalah perkara
yang tidak diperbolehkan. Jadi itu dawabit ikhtilaful afham. Di sini dikatakan juga apa akhlak kita ketika terjadi adab ikhtilaf. Yang pertama, di antara adab-adab ikhtilaf dikatakan oleh para ulama, harusnya seorang itu menjaga niat. Jangan niatnya menjatuhkan orang, jangan niatnya mempermalukan orang, jangan niatnya ingin lebih zuhur, lebih nampak, tapi niatnya semata-mata. Ini ikhtilaf apa? Ikhtilaf afham ya. Dipahami sekali, ikhtilaf yang beda pemahaman, bukan ikhtilaf tudad tadi. Yang jelas, jangan. Ini jaga niat. Lalu juga katanya di sini rujuk ilal haq. Kalau sudah yang benar, yang kedua, satu jaga niat, yang kedua rujuk ilal haq. Kalau sudah tahu yang benar mana, maka kembali kepada al-haq. Kembali kepada al-haq. Yang ketiga, harus disadari bahwasanya ikhtilaf itu, perbedaan itu memang sudah menjadi sunatullah. Kalau perbedaan dalam masalah seperti ini, sikapi dengan sikap yang bijak. Jangan sampai mengantarkan kepada kezaliman dan kejahatan, bahkan menghancurkan semua kebaikan. Dia beda sama kita gara-gara masalah ikhtilaf pemahaman. Tapi di masalah-masalah akidah yang lain kita sama dia. Lalu kita hancurkan dia dengan kalimat-kalimat yang ngebom dia sampai akar-akarnya habis. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ingkari yang kita nggak berpendapat aja. Enggak, saya nggak berpendapat. Itu salah yang mengatakan bolehnya ikut pemilu. Salah. Itu adalah pendapat yang keluar dari pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai sini cukup, udah diam. Jangan dibilang, oh dasar begini. Pas paling belakangan dajjal. Jangan berlebihan. Itu udah berlebihan namanya. Udah kelebihan seperti itu, akhirnya ke segala kebaikan dia hilang gara-gara satu. Lalu mereka bilang kan nggak boleh menyebutkan kebaikan, Ustaz. Iya, kalau itu ahlu bid'ah yang sudah tidak ada hubungan sama kita. Kalau ahlu sunnah itu tetap dijaga kehormatannya. Jangan dijatuhkan kehormatannya gara-gara permasalahan beda paham antara kita. Karena bisa jadi orang mendapatkan hidayah sunnah melalui dia. Walaupun kita berbeda beberapa pendapat dengan dia. Bisa jadi sebab-sebab kebaikan dari dia. Yang benar dari dia, selama dia ahlu sunnah, jangan dihancurkan. Tapi yang kita gak sependapat, katakan, saya gak sependapat dengan itu. Itu bukan pendapat yang benar. Itu kata hanya sebatas itu. Maka dikatakan di sini apa? Ikhtilaf itu harus dijaga. Yang berikutnya ya, juga harus memperhatikan. Ini kata Syekh Abdurrahman Sudais dalam fikih adab ikhtilaf. Syekh Abdurrahman Sudais katakan wajib menjaga keadaan tempat waktu dalam melihat ikhtilaf. Tempat beda, waktu beda, mungkin ada suatu masalah dia mengharuskan seperti itu. Kita nggak tahu. Mungkin ada satu keadaan yang menyebabkan dia melakukan itu. Karena perbedaan tempat, perbedaan waktu, perbedaan keadaan menyebabkan orang berbeda dalam mengambil keputusan. Tapi dalam prinsipnya kita dengan dia sama. Maka kata Syekh di sini, jaga adab ini. Lihat. Memberikan uzur kepada Ahlussunnah wal Jamaah itu harus. Jadi kalau ada orang salah dan dia tahu, kita tahu dia Ahlussunnah wal Jamaah, kita tahu dia salah, prinsip-prinsipnya sama seperti kita, tapi ada sedikit kesalahan, yang paling pertama kali kita keluarkan adalah uzur. Mungkin ada uzurnya dia. Beda. Kenapa kalau kepada dia kita harus uzur, Ustaz? Karena kebaikan dia ini memang banyak. Jadi kesalahan yang sedikit ini menyebabkan pasti kesalahan bukan karena kesengajaan atau faktor-faktor yang lain. Beda dengan orang yang memang ingin menghancurkan Islam. Gak usah dikasih uzur lagi. Perkataannya sudah ingin menghancurkan Islam, mencela Quran, atau berbeda dengan Quran dan hadis. Bahkan ketika di bawah Quran dan hadis tidak pernah mau tahu. Orang seperti ini dikasih uzur. Namanya ketipu kita. Bukan dikasih uzur orang seperti ini. Karena sikap dia sudah menunjukkan pada kerusakan. Itu adabnya berikutnya. Apa? Wajibnya menjaga keadaan tempat, waktu dan mad'u, orang yang mendengar. Wajib juga menjaga itu. Kemudian maka dari itu, tolabul ilmi contoh. Tolabul ilmi begitu baru mau belajar, baru mau tahu sunnah, udah dikasih tahu masalah-masalah yang jelimet, yang pusing, yang dia sendiri juga masalahnya belum tahu pasti benar. Pokoknya katanya, udah diam dulu kalau belum tahu pasti benar. Apalagi sampai mengilzam, mengharuskan penuntut ilmu, kamu ikut mana, kelompok mana, kamu ikut grup mana? Ya Allah ya Rabbi.
Ini yang kita bilang, ini namanya pemain bola masuk salafi. Jadi belum hilang itu dia. Supporternya belum hilang. Kita katakan nggak boleh kita ikut mengkelompok-kelompok kan. Lihat kesalahan, ingkari kesalahan, tapi selama Ahlussunnah jaga lisan kita kepada Ahlussunnah. Jaga lisan kita kepada Ahlussunnah. Dikatakan juga di sini, ya, di antaranya juga hirs ala wusul ilal haq. Kita harus semangat cari al-haq. Bagaimana caranya? Cari dalilnya, cari ilmunya. Kenapa sih sumber masalahnya? Cari buku-buku ulama. Kenapa sih sumber masalahnya? Setelah itu baru kita mengambil kesimpulan. Inilah yang kita katakan. Kenapa selalu dikatakan belajar dulu, belajar dulu. Kalau masalah-masalah fikih, jelas masalah fikih dalil-dalilnya jelas. Cadar nggak cadar hukumnya apa Ustaz? Ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Nggak bisa juga orang yang mengatakan orang yang tidak bercadar, oh itu berarti lembek. Nggak bisa juga kita bahkan seperti itu. Ya toh yang pakai bercadar terus kita katakan oh berarti itu kuat, belum tentu juga. Karena apa? Bisa jadi dia menganggap sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia pahami. Allahu a'lam. Kemudian husnudzon mukhalif i'tiqad dan amalan. Harus apa? Husnudzon sama saudara kita. Sama sesama Ahlussunnah. Allah musta'an. Sebenarnya ada beberapa masalah-masalah lagi karena sudah hampir jam 12 ya ikhwah. Ya. Saya cuma menasihatkan boleh baca buku pertama, bukunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Rifqan Ahlussunnah bil Ahlussunnah. Itu buku yang bagus. Atau Syekh Al-Imam punya 2 buku. Satu Al-Ibanah ini, yang kedua Bidayatul Inhiraf namanya. Permulaan ketergelinciran. Di situ dia menyebutkan prinsip-prinsip Ahlussunnah dengan bukan Ahlussunnah. Dia menyebutkan pembeda, pembatas antara sunnah dengan Ahlussunnah. Kemudian jika itu dengan Ahlussunnah, bagaimana menghadapi selisih itu. Ada dalam kitabnya Bidayatul Inhiraf yang ditulis oleh guru kami Syekh Muhammad Al-Imam. Masya Allah. Ini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, mau nanya. Sekarang kan lagi booming JSR. Udah mati kan? Udah mati. Kita sangat senang jika ada seorang dokter mengatakan dia sunnah salafi. Senang kita. Seorang pilot mengatakan saya salafi, saya senang. Tapi kalau dia mau bicara, ya bicara tentang pilot aja. Kalau dia dokter, bicara tentang dokter aja. Jangan dia pilot, gara-gara udah pakai jenggot, pilot ustadz. Jangan pakai ustadznya, pilot aja bilang. Dia ahli dalam bidang apa pilot dia, senang kita. Bukan kita ingin menjatuhkan dia, bukan. Tapi ketika dia bilang saya juga ustadz, lah ini yang kapan tiba-tiba jadi ustadz? Iya, karena kan sudah dengerin beberapa ceramah ustadz. Masya Allah, dengerin beberapa ceramah tiba-tiba jadi ustadz. Ya, kita kembali sekarang ke JSR ini. Ya, kita mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh penulis ini kepada orang tertentu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Tapi masalahnya, ketika menisbahkan ini kepada Rasulullah, bolehkah? Menisbahkan ke Rasulullah sesuatu yang Rasul tidak lakukan itu berbahaya. Baik makanan, baik minuman, baik tidur, apapun. Karena semua perbuatan Rasulullah jadi ibadah. Maka kalau mau dikatakan aja, dulu ke zaman dulu, cara sehat Dr. Hembing, selesai. Dia nggak menyisbahkan ke Rasulullah, menyisbahkan kepada dirinya sendiri. Dia bilang ini, ya menurut dia, silahkan aja. Yang bantah siapa? Ya harus orang kedokteran. Ustadz mah nggak tahu masalah begituan. Ya kan? Tapi kalau dia bilang Rasulullah begini, ya terpaksa Ustadz yang bicara. Kenapa? Bersandar kepada Rasulullah. Salah satu yang saya dengar dari yang dia ucapkan bahwasanya para sahabat tidak makan biawak, Rasulullah, para sahabat makan biawak dan Rasulullah ketika itu tidak makan biawak. Siapa sahabat yang mana kan makan biawak, sahabat yang mana? Apakah ada di padang pasir biawak? Ini masalah juga nih. Padang pasir ada biawak gak sih? Biawak itu hewan yang tinggal di air dan terkadang di darat, ya tidak? Dan dia lebih suka dengan tempat yang basah. Kalau padang pasir taruh biawak, saya rasa mati biawaknya. Gak ada air dan panas. Maka yang ada itu dop. Lah kesalahan fatal tidak? Fatal. Akhirnya menyebabkan orang menganggap sahabat makan biawak. Akhirnya menganggap biawak halal. Lah ini hati-hati. Dan seandainya secara kedokteran juga. Lalu dia mengungkapkan sebuah pendapat dia secara kedokteran. Kapan pendapat secara kedokteran itu bisa dianggap
pendapat yang benar, kembali kepada mereka ahlu-ahlu keilmuan. Apa standar kalian mengatakan penelitian ini benar? Apakah penelitian ini hanya sekedar coba-coba, ingat-ingat, lalu mengatakan, oh kira-kira ini, bolehkah dikatakan standar? Itu kembali kepada para ahli ilmu. Yang ilmunya ilmu kedokter. Maka, kalau dia mau jujur, setiap pendapat dia harus dibawakan secara ilmiah, di mana dia dapat itu. Kalau kita kan ilmu agama, dalilnya Al-Quran dan hadis. Kalau dia mendapatkan itu, harus penelitian ini. Itu lebih penelitian dari sini menyimpulkan ini. Itu lebih utama. Kalau hanya sekedar jangan makan semangka yang berbiji, ya subhanallah. Yang tidak berbiji jangan dimakan. Dari mana dapatnya? Ya kan kalau berbiji, analogi, pikiran, logika dia. Kita nggak butuh itu. Kita butuh ilmiahnya mana? Ya tidak? Itu harus. Akhirnya suami sama istri ribut gara-gara mau beli semangka yang berbiji atau enggak. Subhanallah. Loh ini kejadian ya, akhi. Ya. Yang satu seneng gorengan buka puasa, yang satu bilang jangan, ini gorengan ini hancur makan gorengan, ya subhanallah. Yang satu bilang jangan makan gula, ini kayak heroin makan gula, pecandu nanti. Ya subhanallah. Itu jangan berlebihan, jangan berlebihan. Hah? Iya, susu sapi sunnah. Susu sapi minumnya sunnah. Rasulullah SAW meminum susu sapi. Maka orang mengatakan susu sapi itu udah nggak boleh. Itu saya mau tanya, mana penelitian dokter? Seandainya ada penelitian juga mengatakan tidak boleh minum susu sapi, saya katakan minum susu sapi. Kenapa? Ada hadis Rasulullah. Maka kalau kita katakan dia dokter, silahkan. Tapi dinisbahkan kepada Rasulullah, jangan. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah kita ada dokter. Insya Allah tanya sama dokter kita bisa. Ya? Hah? Nasi goreng kambing nggak boleh. Tapi bukan berarti kita tidak senang. Kita senang dengan adanya orang masuk sunnah. Senang kita. Bahkan kita menyambut itu dengan baik. Tapi sesuai porsi. Jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Allah musta'an. Kan sekarang orang seperti itu. Artis baru masuk sunnah suruh ngomong. Ternyata 6 bulan futur. Pada bingung. Ustaz itu kok pada futur saja. Ya ente ngapain ngikutin dia? Emang pusing sama dia? Gak usah pusing sama dia. Allah musta'an. Berapa toleransi menghadapi ikhtilaf? Tadi, kalau ikhtilaf yang tanawu, boleh bertoleransi dalam keadaan porsinya. Kalau ikhtilaf tudad yang gak ada dalil sama sekali bertentangan Quran dan hadis, itu gak ada toleransinya. Cara nyikapinya pun berbeda, tergantung keadaan dan tempat. Tapi hukum masalah apa? Tidak ada toleransi. Allah musta'an. Bagaimana mengqadha salat ketika safar? Apakah ketika di tempat tujuan selama berapa hari kita masih beberapa mengqadha salat? Ini ikhtilaf ulama. Pendapat Syafi'i berpendapat bahwasannya orang yang boleh mengqadha itu sekitar 3 hari atau 4 hari perjalanan. Jadi kalau dia 1 hari perjalanan, di sana 2 hari 3 hari boleh diqadha, dijamak. Baik qadha jamak takdim atau jamak takhir. Menjamak itu menggabung waktu. Menggabung waktu belum tentu memendekkan salat. Bisa jadi zuhur 4, asar 4 di waktu zuhur, atau zuhur 4, asar 4 di waktu asar. Bisa juga jamak qasar, di jamak zuhur dan asar di satu waktu, tapi zuhurnya 2, asarnya 2. Semuanya boleh. Walaupun yang paling ikhtilaf sebagian mengatakan adalah, ya walaupun yang paling sunnah yang sebagian mengatakan adalah yang disunnahkan itu adalah menjamak qadha atau menjamak qasar. Ustadz, bagaimana harus menyikapi ikhtilaf hanya karena satu kelompok merasa lebih kokoh dari kelompok yang lain, yang pada akhirnya mengajak temannya untuk membenci kelompok lain? Ini bagi namanya. Melampaui batas ini namanya. Ya, tapi ingat, bagi orang mencela kita maling, nih bilang, ente maling, padahal kita nggak maling. Lalu kita balas, dasar ente penzina. Boleh nggak? Nggak boleh. Atau dia bilang kita, kamu maling, kita nggak maling padahal. Kita balas lagi, kamu yang maling. Boleh tidak? Nggak boleh.
Karena menuduh orang dengan hukuman harus pakai bukti dan saksi. Katakan itu salah. Itu nggak benar. Dan jangan digubris. Jangan digubris. Itu bagaikan api. Kalau antum gubris tambah gede apinya. Yang tadinya orang nggak ngelirik jadi ngelirik. Udah biarin, jangan dilirik. Jalan, perhatikan keluarga kita, perhatikan ibadah kita, perhatikan akidah kita. Sudah jelas akidah kita, agama kita, bagaimana ibadah kita jelas. Jalan. Jangan sibukkan diri dengan seperti itu. Karena memang ada orang yang senangnya seperti itu. Seandainya bagaimanapun dia tidak akan senang sampai kita mau ikut dia. Dan akhirnya antara mereka juga akhirnya tunjuk-tunjukkan. Gak bakalan pernah selesai. Kenapa? Karena gak punya timbangan yang benar dalam berselisih. Timbangan yang benar sehingga selisih sedikit langsung boikot, selisih sedikit langsung tahdir, selisih sedikit. Kan boleh menahdir walaupun bukan Ahlussunnah. Iya. Memang terkadang boleh, tapi kapan itu? Ketika tidak terjadi mafsadat yang lebih besar. Oke, kalau seandainya dibahas juga ada buku namanya An-Nasihah, ditulis oleh Syekh Sulaiman. Ini mirip dengan buku Al-Ibanah, buku Rifqan Al-Sunnah dengan Al-Sunnah. Ketentuan-ketentuan dalam memboikot dan menghajar. Disebutkan juga para ulama ketentuan itu. Jika kita baca ketentuan-ketentuan ulama ini, intinya semuanya maslahat, nggak bikin hancur, nggak bikin rusak dakwah. Intinya itu. Allah musta'an. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, kurang lebih mohon maaf. Ada kekurangan itu dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin itu saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.